Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumuhi amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari teman-teman, mamang sekalian, pemirsa yang saya hormati, yang saya muliakan, kita mengkaji lagi bahasa kita, kitab Minhajul Abidin, yang sekarang barangkali terakhir daripada pembahasan tentang aqobah yang ketiga, yaitu al-awaik, penghalang-penghalang ibadah. Wa dzukira dan telah disebut ana Faraqodan, ini seorang syekh, Syekh Farqad As-Sabahi yang bahasa Sabahi, dakhala ala Hasan, telah masuk kepada kediaman Hasan Basri, wa alaihi kisaun, dan di atasnya, di atas Farqad As-Sabahi, kisaun, ada pakaian yang tidak baik, tidak bagus, pakaian biasa. Wal Hasani khullatun, dan atas Syekh Hasan Basri latun itu memakai pakaian yang bagus. Faja'ala yal masuha, maka mulailah Syekh Farqad As-Sabahi itu meraba-raba pakaiannya Hasan Basri. Wa qala Hasanu, maka berkata Hasan Basri, malaka tanzuru ila siyabi. Kenapa bagimu? Apa bagimu? Apa urusanmu? Atau kenapa kamu tanzuru, kamu melihat ila siyabi, kepada baju. Siyabi, siyabu ahli jannah, bajuku baju ahli surga, karena bagus pakaiannya. Wa siyabuka, sedangkan bajumu siyabu ahli nar, itu pakaian penduduk neraka, yaitu jelek pakaian. Balagoni, karena telah sampai padaku, ana aksaro ahli nar, sesungguhnya kebanyakan penghuni neraka, ashabul aqdisiyati, itu orang-orang yang memakai pakaian yang buruk, pakaian koyak, pakaian lusuh. Cuma kalau Hasanu, kemudian si Hasan berkata lagi, Izza'al juhda, mereka orang-orang menjadikan kezuhudan bisyabihi, di dalam pakaiannya, kelihatan pakaian lusuh, kotor, koyak, kelihatan zuhud di pakaiannya. Wal kibro, sedangkan kesombongan fi surihim, ada di dalam hati mereka. Jadi banyak orang-orang yang hanya melihat dohir saja, dikatakan disangkanya orang yang berpakaian buruk itu zuhud, pakaian biasa saja zuhud, lalu melihat orang yang berpakaian bagus itu tidak zuhud, padahal banyak orang menjaga zuhudan itu di pakaiannya, sedangkan kesombongan di dalam hatinya. Waladhi yuhlafu bihi, dan demi Tuhan yang menjadikan sebagai sumpah dengannya, la ahadukum, sungguh salah seorang dari kalian, bi kitabihi, bi kisaihi, dengan pakaiannya, a'adzamu kibron, itu besar kesombongannya di pakaian, min sahibil mitrofi, daripada orang yang memakai pakaian yang selendang yang bergambar, bimitrofihi, dengan gambarnya, pakaian bergambar, selendang bergambar. Dulu mungkin ya, pakaian bergambar itu susah, karena dulu ada percetakan. Jadi kalau ada pakaian bergambar itu ada pakaian yang luar biasa. Nah, salah seorang dengan kamu sungguh dengan pakaiannya, dan itu lebih besar kesombongannya, pakaian buruknya itu kemegahan. Tapi ternyata orang yang berpakaian buruk itu lebih sombong daripada orang yang berpakaian
Halo? telah mengisyaratkan Zunnun oleh Syekh Zunnun rahimahullah taala haitsu qala, saya kira beliau berkata, tasawwafa, seseorang telah pura-pura bertasawuf, fazdaha, lalu dia sombong, fisaufi dengan pakaian wawahnya, dengan pakaian buruk, jalan karena kebodohannya. Wa badunasi, dan sedangkan sebagai manusia yalbasuhu, memakai baju itu majanahu, biasa saja. Yurika, dia memperlihatkan kepadamu mahanatan sebagai kehinaan. Yurika kibron, dan juga dia memperlihatkan kepadamu kibron sebagai kesombongan. Oleh salah kibru, dan bukanlah kesombongan itu min syakil mahana, daripada bentuk kehinaan. Tasawafa fayuqalu lahu amin. Mereka bertasawuf, pura-pura bertasawuf, kayak kalau agar dikatakan lahu baginya amin, dia akan diamankan oleh Allah. Wa mana tasofihi kira manahu, dan tidak ada makna tasawufnya dia ila manahu, kecuali kepercayaan ya daripada perilakunya, bukan dari pakaian. Wa yurid ilaha, dan dia menghendaki akan Tuhan bihi, dengan pakaian itu, dengan berlaku tasawuf itu. Walakin aroda bihi atoriko ilal akhian, tapi dia menghendaki bihi, dengan berpakaian yang buruk, yang berpura-pura bertasawuf, atoriko akan jalan ilal hianat, kepada pengkhianatan, yaitu kesombongan, khianat karena Allah. Tahzar ayu harajul, maka hendaklah seseorang itu berhati-hati min hadhil abai, daripada kerusakan yang empat ini, yaitu apa? Dua amal, kedua rasa, tiga hasud, empat sombong. La siyama kibro, terutama kesombongan, itu harus hati-hati. Wa inna selasa awal, maka sesungguhnya kebinasaan tiga yang pertama, yang awal, adohidun, itu tempat terpleset. Kalau orang itu mengalami beramal, mengalami berburu, dan mengalami hasil, itu akan terpleset. Lawazala tak bisa, jika engkau terpleset pihak pada tiga ini, lawako tak, maka sungguh engkau akan terjatuh fil isyan, di dalam kemaksiatan, kedurhakaan. Itu kalau tiga jangan durhaka saja, kita dosa saja, masih kita memiliki iman dan Islam. Kalau kita terpleset dalam tiga hal, beramal, berburu-buru, dan hasud. Wal kibru, sedangkan kesombongan, madahadun, itu tempat terpleset. Lalu jalata, jika engkau terpleset pihi, pada kesombongan, lawako tak fibiharil kufri wa tubya, maka sungguh engkau akan jatuh pada lautan kekufuran yang kesesatan. Itu bahaya itu kalau kesombongan. Kalau tiga tadi pertama tadi tidak sampai kepada kekufuran atau kesesatan, hanya maksiat saja. Tapi kalau kesombongan itu bisa jatuh kepada lautan kekufuran dan kesesatan. Latansa, dan engkau jangan lupa hadisa iblisa, akan cerita tentang iblis, wafit tentang dan fitnahnya iblis. Anahu, sunya iblis, aba, dia enggan hormat kepada Nabi Adam, wastakbaro, dan dia menyombongkan diri kepada Nabi Adam, wakana, dan jadilah iblis ya kafiri, termasuk orang yang kufur karena sombong itu. Walaju'u, dan bermula kembali ila Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat si mana udah Allah memelihara kita jami'an, seluruhnya, kita semuanya Allah pelihara, bi husni nadrihi, dengan baik pandangan Allah, inna husni Allah al-jawadu, maha pemurah, al-karim, maha mulia. Nah, kita tentu supaya kita aman daripada fitnah yang tiga empat ini, kita minta kepada Allah supaya kita dipelihara daripada fitnah yang empat itu, yaitu satu, surah amal, panjang angan-angan, dua,
al-ajalah terasa, 3 hasud, 4 kibir, takabur, sombong. Faslun, ini satu pasal fi subul mu'diyati ila zuhdi. Kepada jalan-jalan yang bisa membawa kepada kezuhudan. Wa jumlatul amri, dan bermula kesimpulan perkara ini, anaka irasnya engkau idza nadarta, jika engkau merenung bi akhir dengan akal engkau, ayu haraju wahai seseorang yang jagoan, fa'alim tak, maka engkau akan mengetahui anna dunya, sesungguhnya dunia la baqalaha, tidak ada kekalnya dunia itu, bagi dunia itu. Kekal. Wa anaf'aha, dan sesungguhnya kemanfaatan dunia yafi bidriha. Kalau di kitab ini sih, kitab saya sih la yafi ya. Tidak bisa menyamai atau tidak setimpal bidriha dengan kebahayaannya dunia. Yang ada manfaat dunia, tapi nggak setimpal dengan manfaatnya, dengan bahaya dunia. Lebih sedikit manfaatnya. Wa taba'atiha, dan tuntutan-tuntutannya dunia nggak setimpal. Kenapa? Ya, kenapa begitu? Min kadil badan, daripada capeknya badan. Wa syukril qalbi, dan bimbangnya hati. Idenya tentang dunia. Memang ada manfaatnya, tapi dibandingkan dengan capek badan dan bimbang hati, sehingga kita berpaling dari Allah, ibadahnya kita kurang, itu lebih sedikit manfaatnya daripada bahaya dan tuntutan. Wal adzabil alim, dan sisa yang pedih. Wal hisab, dan lamanya hisab atau yang lama. Fil akhirat, di akhirat. Kalau kita mengurung dunia, maka kita, kalau kita amal kita sedikit karena kita fokus ke dunia, maka kita di akhirat akan mengalami siksa yang pedih dan akan sama hisabnya. Itu di akhir. Kalau di dunia tadi badan capek, hati bimbang, sehingga kita fokus untuk ibadah. Zahita fi pudih, maka engkau akan zuhud kalau memahami ini. Fi pudriha, di dalam kelebihan-lebihannya di dunia. Zuhud insyaallah kalau kita memahami bahwa manfaatnya dunia itu tidak setimpal dengan bahaya. Fala takhudhu minha illa ma labudalaka, maka jika engkau begitu, engkau tidak akan mengambil mihal dunia illa ma labudalaka, kecuali sesuatu yang pasti butuh untuk minhu daripada dunia. Fi ibadati rabbika, di dalam bekal untuk ibadah kepada Tuhanmu. Wa tada'u, dan engkau akan meninggalkan tana'uma, akan bernikmat-nikmat. Wa taduda, dan berledat-ledat ila jannati, untuk bekal nanti di akhirat. Di dunia kita meninggalkan bernikmat-nikmat, meninggalkan ledatan, untuk nanti kita disimpan untuk akhirat di surga. Dari na'im, negeri kenikmatan, al-muqim, yang kekal, fi jiwari rabbil amin, di samping Allah yang maha mengatur segala alam. Al-Maliki, yang raja, seorang raja, yang raja, Al-Qadir, yang sangat mampu, yang maha kuasa, Al-Ghani, yang tidak butuh kepada selain Allah, Al-Karim, yang maha mulia. Wa alim, dan engkau akan mengetahui anal khalaqa, sesungguhnya makhluk, la fa'alahum, tidak ada bisa dipercaya, gitu ya, memenuhi lahum, bagi mereka. Gak ada kesetiaan gitu. Gak ada kesetiaan bagi makhluk. Kenapa nggak setia? Ya buktinya kalau kita meninggal, dia nggak ikut kuburan. Kita tinggalkan sendirian di kuburan. Itu maksudnya ya. Jadi nggak ada kesetiaan bagi makhluk. Karena tetap kalau kita meninggal, dia juga akan kita tidak ikut kuburan. Wa ana mu'natahum aksaru min ma'unatihim, dan sesungguhnya mu'natahum, kerepotannya makhluk, aksaru, itu lebih banyak, min ma'unatihim, daripada pertolongan mereka, bima yaknika, pada apa yang bermanfaat untukmu.
Itu tuh makhluk ya. Jadi makhluk itu nggak ada kesetiaan. Kalau kita meninggal, kita ditinggalkan, nggak ikut meninggal mereka. Dan repotnya mereka itu lebih banyak daripada pertolongan mereka yang bermanfaat untuk kita, untuk ibadah kita kepada Allah. Wa tarokta, dan engkau telah meninggalkan muqala atau tahum akan berkumpul mereka illa fima lebu dalaka min, kecuali sesuatu yang memang mesti kita butuhkan untuk berkumpul dengan makhluk. Dan tapi engkau bermanfaat yukhirihim dan kebaikan makhluk. Pada saat ibu dan engkau menjauhi daruh akan kebahayaannya makhluk. Wa taj'alu suhbataka, dan engkau menjadikan akan bersahabat atau berkumpul bergaul dengan makhluk, sama kita dengan makhluk, liman la saru, dengan bagi orang, dengan bagi makhluk atau dengan makhluk, la saru yang engkau tidak akan rugi fi subatihi, di dalam bergaulnya dengan makhluk. Apa enggak rugi untuk dunia akhirat kita gitu ya. Sehingga kita bisa kita bergaul dengan makhluk itu makin manfaat untuk akhirat kita. Wala tandamu ala khidmatihi, dan engkau tidak menyesal atas berhebatnya apa? Oh iya. Wa taj'alu, dan engkau akan menjadikan suhbataka, akan bersahabat engkau liman, kepada seseorang atau kepada zat, la takhasaru, yang tidak akan rugi engkau fi suhbatihi, di dalam bersahabatnya terhadap zat itu Allah. Kita akan bersahabat dengan Allah tentunya. Kalau mengetahui bahwa makhluk itu tidak bisa dipercaya, nggak ada kesetiaan ya. Wala tandamu, dan engkau tidak akan pernah merasa menyesal ala khidmatnya, atas berkhidmatnya kepada zat itu, Allah itu. Wa ansaka, dan engkau merasa jinak, merasa senang. Wa unsaka, dan kejinakan engkau ya, bi kitabihi, dengan kitabnya Allah. Wa mulazamatihi, dan wa mulazamatika, wa mulazamatika, dan mulazamah engkau iyahu, akannya, akan Allah. Terus-terusan kita bersama dengan Allah. Fayakunu laka bikul halim, maka ada Allah laka bagimu sahabat dengan Allah, bersama dengan Allah, dan tidak menyesal kita. Wa tara minhu kulla jamilin, dan aku akan melihat dari Allah kulla jamilin, setiap keelokan, wa idolin, dan setiap kemuliaan, setiap karunia, kelebihan. Wa tajiduhu, dan engkau akan mendapatkan Allah zat itu inda kulli naibatin, setiap engkau mendapat musibah di dunia wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita ingin bersahabat yang tidak akan rugi dan tidak akan menyesal, bahkan kita untung, yaitu bersahabat dengan Allah. Kama qala alaihi wasallam, semana telah bersabda Nabi SAW. Ihfadillaha, peliharakan Allah, tajiduhu haitsu ittajahta. Engkau akan mendapatkan Allah di mana saja engkau akan menghadap. Engkau telah menghadap. Kalau kita ingin bersama Allah, pelihara Allah. Apa pelihara? Pelihara perintahnya dan jauhi larangannya. Wa alimta, dan engkau telah mengetahui ana syaitana, sunya setan, khabisun, sangat buruk. Kota jaroda, sungguh dia itu memfokuskan diri, li muawadatika, untuk memusuhimu. Asta'idta, maka engkau ista'adta, engkau berlindung, robaka birobika, kepada Tuhanmu, ala qadir, yang mampu, ala qadir, yang bisa menggagahi, min hadzal qalbil ain, daripada anjing yang terlantar ini, itu iblis, setan. Wala takfulu, dan jangan engkau melalaikan an makaidihi, daripada tipu dayanya, wa masoyidihi, dan perangkap-perangkapnya. Patadru dahu, maka engkau akan mengusir setan, bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah Ta'ala.
Jadi kalau kita ingin ingin menghalau setan ya dengan zikir. Ya hanya kita mau makan, baca bismillah, doa, maka dia setan akan jauh, akan lari. Nah, ketika kita makan tidak zikir, maka setan akan ikut makan sama kita. Makanya setan kalau bersama orang-orang yang banyak zikir Allah, dia kurus badannya. Karena setiap dia mau makan sama kita baca bismillah, dia lari. Nggak bisa makan, makanya kurus. Kalau kita makan juga bersih, nggak ada yang tersisa, nggak ada sisa untuk setan, nggak ada bagian setan akhirnya, kurus setannya. Makanya kalau kita makan juga harus bersih. Usahakan itu setiap yang kita taruh di piring kita itu, usahakan tidak ada yang tersisa, kecuali sesuatu yang bisa dimakan. Nah, itu yang saya laksanakan, yang saya biasakan ya. Saya ke anak saya juga, alhamdulillah anak saya mau mengikuti. Kalau makan itu bersih, itu piring itu kalau kalau makan itu sama dengan habis dicuci gitu, nggak ada tempat, nggak ada ini, nggak ada apa, ya sisa makanan, pakai remeh. Wala ta'ba'anna bidzaka, janganlah engkau merasa capek bidzalika dengan zikir kepada Allah untuk menghalau setan. Fa innahu yasirun, maka sesungguhnya zikir kepada Allah itu mudah. Idza dhaharat minka azmatul rijal, jika nampak darimu kekuatan apa? Kekuatan azam yang besar, yang kuat. Nah, ini azam Bang yang Hayib, kuat Bang Hayibnya lagi untuk zikir Allah. Bapak, saya pakai ini aja. ya udah muncul lagi tuh. Wa innahu kama qala sallam, dan sungguhnya setan agak gampang untuk menggoda manusia. Allah berfirman, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Dan sesungguhnya laisa lahu, tidak ada kemampuan bagi setan, sultanun itu kekuasaan, 'alal ladzina amanu, atau orang beriman. Wa rabbihim, dan orang beriman tadi kepada Tuhannya, ya takaluna, mereka bertawakal. Jadi kalau kita takut Allah, kita bertawakal kepada Allah, maka setan enggak ada kemampuan untuk menggoda kita. Walaqad sadaqa Abu Hazim, dan telah benar perkataan Abu Hazim. Bima qala, pada suatu yang dia telah mengatakan, madunya wa madu amam iblis. Apa itu dunia? Apa itu iblis? Kata Syekh Abu Hazim. Amadunya, ada dunia, pamawaldo fahulmun. Maka sesuatu yang telah lalu dari dunia, fahulmun, maka itu mimpi saja. Wa baqo fa'amaniyun, maka dunia setelah ini kita, ya, sisanya dunia yang kita hadapi, fa'amanin, maka itu angan-angan. Jadi yang terlalu itu laksana mimpi. Oh, dulu kita masih kecil begini, itu laksana mimpi. Itu dunia. Nah, sedangkan yang sisanya yang kita hadapi ke depan itu angan-angan. Kita ini itu angan-angan. Wa ma syaitanu, dan adapun syaitan, fa wallahi, maka demi Allah, laqad uti'a famana, jikalau, maka sungguh jikalau ditaati di setan, fama manafa, enggak ada manfaatnya. Wala qausiya fama darra, dan sungguh jikalau diingkari, enggak diikuti si setan, fama darra, tidak berbahaya setan itu. Wa alim, dan engkau telah mengetahui, jahalata hadhihi nafsi, akan kebodohan nafsu ini, wa jamaha, dan kurang ajaran nafsu ini, la maidruha, kalau sesuatu yang membahayakan pada nafsu, wa yulqiha, dan membinasakan pada nafsu. Panazorta, maka engkau merenung, ilahi, kepada nafsu, rahmatan lah, karena sayang, kasih sayang kepada nafsu. Nadrol ulaqais, bagaimana perenungannya orang berakal, wal ulami, dan perenungan para ulama. Alladzina yang duruna, yang telah merenung para ulama dan orang berakal, bil awaqibi, di dalam akibat-akibat tentang nafsu. La nadrul juhali, bukan pandangannya orang yang bodoh, wal sibyan, dan anak kecil. Alladzina yang duruna bil hal, yang mereka memandang pada saat ini. Wala yafununa, dan mereka tidak memahami.
Ligo ila tidak ada bagi menyakitinya yang besar. Wa yafiruna dan mereka lari min mararatil dawai daripada pahitnya penyakit. Wa jamtaha dan lalu engkau ngekang akan nafsu bil jami takwa dengan kekangan takwa. Dia antam na'aha iya dengan cara engkau mencegah nafsu amal yahtaju ilaihi bil haqiqati. Pada sesuatu yang tidak membutuhkan kepada sesuatu bil haqiqati dengan secara hakikat. Jadi kita untuk nafsu kita harus berpikir, merenungkan ya dengan pemikirannya para ulama dan para ahli orang berakal. Pandangannya atau perenungannya orang-orang yang bodoh sama anak kecil. Orang berakal kan merenungkan tentang akibat apa kalau orang bodoh dan orang kecilnya hanya sakakirnya, nggak memikirkan akibatnya. Jadi kita harus begitu. Min fudulil daripada berlebihan, wa kalamin dan kata-kata yang tidak penting. Wa nazorin dan memandang yang nggak perlu. Wa tabusin dan berpakaian. Bi khalasin fasyatin dengan perkara yang bisa merusak. Min tuli amalin iya daripada panjang angan-angan atau tergesa-gesa atau hasad muslimin atau mengiri menghasudi orang muslim atau takaburin atau bertakabur bersombong-sombong di goy matiin pada bukan tempatnya. Berarti ada sombong boleh pada tempatnya boleh. Man takabur al mutakabir sedekah. Dan setan sombong pada orang sombong itu sedekah. Boleh kalau kita sombong pada orang sombong lagi akan jadi sedekah. Nah itu dibolehkan untuk bertakabur. Atau makan bi mahadi syahwatin dengan semata-mata syahwat saja, wasyarhin dan rakus saja kepada makanan. Wa tutiyaha dan engkau memberikan hak akan nafsu ma laisa laha minhu budun yang mesti untuk diberikan oleh kita akan nafsu itu. Kalau kita nggak makan kan untuk ibadah emas nggak bisa, maka mesti kita makan. Nah, kita berikan itu. Wala takhafu minhu dararan dan engkau tidak takut minhu daripada sesuatu yang memberikan itu dararan berbahaya. Ya, ini aja, semestinya saja, sebetulnya saja, jangan berlebihan. In la darrata ila fudul karena tidak ada kuduratan ila fudul pada berlebihan. Wa qad fasa'allahu ta'ala al-amra dan sungguh Allah telah meluaskan akan segala perkara ala ibadihi atas hamba-Nya Allah birahmati dengan rahmatnya Allah. Wagnahum dan Allah membuat kecukupan kepada makhluknya hamba Allah an jami'i ma yadruhum daripada seluruh sesuatu yang membahayakan mereka bi amri dinihim dalam urusan agamanya. Fa hayatin ila zalika maka apalagi kepada selain itu kepada itu. Ya kalau kita sudah Allah luaskan gitu ya dengan rahmatnya dan cukupkan kepada kita gitu. Apalagi keperluan kita kepada Allah kalau semua itu tidak Allah siap. Bainal amro maksudnya seluruh perkara kama bagian orang soleh. Inna taqwa ahwal syai'in. Takwa itu sesungguhnya sesuatu yang sangat mudah. Idza robani amrun, jikalau datang kepadaku keraguan suatu perkara, taraktu aku tinggalkan perkara itu yang ragu. Kita harus yang pasti saja. Kalau ragu kita tinggalkan. Fana nafsa maksudnya nafsu taskinu. Dia akan tenang. Wa ta'awadu ma awataha dan dia akan terbiasa
sesuatu yang kau biasakan. Kalau gitu misalnya kita biasa lapar, awalnya memang dia berontak, tapi lama-lama akan biasa dia, akan tenang dia. Tergantung kita mendidik nafsunya. Wa innaha nafsu la kama qala al-qailu, sungguh seperti dikatakan oleh seorang yang berkata. Jadi nafsu itu tergantung kita mengendalikannya, mengekangnya. Kalau kita biasa kita dibuat lapar, ya dia akan terbiasa. Kalau kita biasakan diri kita itu tergantung kita membiasakan. Makanya bila dia takwa, katakan dengan takwa supaya biasa nafsu. Panafsu maksudnya ira rabakaha, jika engkau membuat dia sangat ingin. Bila turadu ila qalil, jika engkau tolak atau engkau datangkan atau engkau tolak ila qalil kepada yang sedikit si nafsu itu, taknau, dia akan merasa cukup. Tergantung kita mengendalikan nafsunya. Maka di sini ada pembiasaan riyadhah ya. Makanya kalau para ulama itu ada riyadhah untuk mendidik nafsu kita. Nah, dulu para ulama supaya kita makannya tidak banyak, ya pelan-pelan. Hari ini misalnya makannya 1 piring, supaya kita bisa nanti di ujungnya makan cuman 1 suap, itu tidak dilatih. 1 minggu 1 piring, minggu kedua misalnya dikurangi setengah piring, gitu kan. Minggu 3 4 piring, sampai kita bisa sekali makan cuma 1 suap saja. Bisa itu. Itu yang para ulama lakukan. Supaya apa? Supaya pembiasaan nafsu. Iya nafsu, itu nafsu ma'awat taha. Itu sesuatu yang kau biasakan. Kata awal maka akan biasa nafsu. Wa yurwi, dan dia wa yurwi, dan dia merasakan ma'awataha, yang engkau biasakan nafsu. Tertawa ada, maka dia akan terbiasa. Ya nasu, itu nasu mahamataha, sesuatu yang engkau bebani. Hamala, maka si nafsu akan mampu merasakan beban. Kalau kita biasa kita kalau kita beban berat, ya awalnya berat, kita akan terbiasa. Makanya orang pekerja berat itu ya terbiasa. Kalau kita sih merasa luar biasa capek, tapi mereka sudah biasa. Itu nafsu. Wa qala akharu, berkata juga yang lainnya. Sabaratu ala ladati, aku bersabar atas tingkah ladat. Ata tawalat, sehingga nafsu itu berpaling. Lazamtu nafsi, aku lazimkan diriku. Sobroha, membuat dia sabar. Pas tamar maka akan terus sabar ya si nafsu itu. Wa nafsu, dan tidaklah nafsu illa haisu yaj'aluhal fata. Iyalah kecuali, dan tidak nafsu kecuali sesuatu yang memang didirikan kepada nafsu oleh seseorang pemuda. Atau pemuda ya biasakan nafsu itu dimanja, Fa'in ut'imat, jikalau dia dikasih makan, takut, dia akan ingin makan terus. Kalau dia biasakan makan, kita ingin makan di restoran, gitu kan, maka ingin terus di restoran, makanya ingin terus. Jadi kalau kita biasakan makan dengan seadanya, dengan ikan asin, garam, maka akan terbiasa dia. Waila, jikalau dia nggak dikasih makan si nafsu, tasalat, dia akan sabar si nafsu. Nah itulah keadaan nafsu, tergantung kita mendidiknya. Makanya ada namanya riyadhah. Sedikit lagi ya. Kalau engkau telah mengetahui yang telah kami karang,
kunta minazahidin, maka engkau akan dari orang yang zuhud. Di dunia arogibin, yang sangat ingin fil akhir itu dalam mengejar akhirat. Wa'lam, dan ketahui Allah olehmu, anaman sumia bi ismi zahid, yang orang yang dinamai dengan nama zahid, orang zuhud, minal munfaridin, dan engkau termasuk orang yang munfaridi, menyendiri, wa munqati'in, orang yang memutuskan. Ya Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah saja. Alladzina hum alul insi, yang mereka itu adalah orang yang alul insi, ahli kecintaan kepada Allah. Qadamu Rabbil alamin, orang-orang yang memang orang-orang yang berkhidmat pada Tuhan yang Maha mengatur segala alam. Atakuna kama qalau qailu, maka engkau jadi sebagaimana orang berkata. Tasyagala qaumun bidinyahu. Kaumun telah sibuk dengan dunia ini. Wa qaumun takhalu limaulahum. Sedangkan ada kaum yang dia menyendiri pada Tuhannya. Fa'azamahum baba maradhihi, dan mereka melazimkan di pintu keridhaannya Allah. Wa ansa ilal khalqi, dan makhluk yang lain agnahum, mencukupkan diri. Idza dzakaru billadzi aslaku, jikalau mereka menyebut dengan zat yang biasa dipakai untuk bersumpah, adzabal quluba, menghancurkan hati-hati. Al-kahum, dan mereka membuat menangis. Sama ya'rifuna siwa, maka tidak yang mereka ketahui kecuali cintanya kepada Allah. Awalu ilaha, maka mereka, ini kitab ini nggak ada nih di kitab, ada nih. Fa'azamahum baba matihi wa ansa'ina khalqi agnahum bilaili agnamuhum wa ainu. Fawalul ilaha, maka mereka mempalingkan akan Tuhan. Awalahum, laku Tuhannya akan memeliharanya. Yasufuna bilaili, mereka membersihkan diri bilaili di malam hari, aqdamuhum, oleh lawat laki mereka. Wa ainul muhimin, dan pandangan-pandangan orang yang mengawasi, tarahum, akan melihara mereka. Fadhu balahum sumatu balahum, maka beruntunglah bagi mereka dan beruntung bagi mereka. Idza bitahiyati, apabila dengan penghormatan, iyyahum, mereka akan terhormat. Yang kunta zaidin mujahidin, dan engkau termasuk orang yang zuhud. Al-zahidin, yang mujahidin, yang bersungguh-sungguh billahi, untuk Allah. Al-khawasi, yang khusus daripada hamba Allah Ta'ala. Alladzina qala fihim subhanahu, yang telah berkata tentang mereka Allah SWT, inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laysa alaihim sultan, tiada kekuasaan bagi iblis, sultan, kekuasaan. Wa kunta, dan engkau jadilah yang muttaqin, termasuk orang yang bertakwa. Alladzina hum isa'adul darain, yang ketakwaan itulah ya, bagi mereka akan mendapatkan kebahagiaan dua negara. Wasirta hina idzin adallu min kasiri minal malaikat, maka engkau jadilah ketika itu yang engkau telah menjadi orang bertakwa, jadi makhluk yang paling afdal, paling utama daripada kebanyakan daripada malaikat. Al-muqrabin, yang dekat pada Allah. Ila yasad lahum syahwatun, kenapa engkau lebih baik daripada malaikat, lebih utama? Kenapa? Karena malaikat itu tidak punya syahwat. Ta'u ila qabihin, yang menyeru pada keburukan. Tidak ada punya syahwat malaikat itu, sehingga tidak ada keinginan untuk berbuat buruk. Wala nasun hobisatin, enggak punya hobisatun, enggak punya nafsu yang buruk. Wa ungka pada khalaf tahari aqabah, dan engkau telah
jadi bisa membelakangi akobah ini, akobah yang ketiga ini. Atau syadata yang sangat panjang, orang akan di belakang kau. Wasabak tal amaiko, dan engkau telah mendahulukan gitu, mengejar gitu. Awiko akan panghalang ini yang 4 ya. Kullaha seluruhnya. Ila maksudika kepada maksud engkau yang kau sampai kita kepada maksud kita. Waya yuhawiyannaka, dan sungguh tidak ada yang memalingkan, mengagetkan akan engkau. Fainahu punya Allah ma'isnati beserta meminta pertolongan billahi kepada Allah. Wala i'tisom, dan minta perlindungan bihi kepada Allah. La hayyun, itu sangat mudah. Nas'alullah ta'ala, kita meminta kepada Allah ta'ala, wa huwa khairu mas'ulin, karena Allah itu yang paling baik yang dimintai. Ayat mudaka, meminta agar Allah memberi pertolongan, memberi bantuan kepada kita. Engkau wa'ina kepada kita, bihusni dengan baik taufiknya Allah. Wa inihi, dan baik pertolongan Allah, wa taysirhi, dan memudahkan ya Allah, pahinahu Allah, al-kafi, itu yang mencukupi, likul muhimin, bagi setiap yang punya perhatian besar, wal istinati, dan pertolongan bihi, minta pertolongan bihi kepada Allah, fi kulli maudolin, pada setiap yang sukar. Pabiyadihi, maka di tangan Allah lah, al khalq, segala makhluk, wal amr, segala perkara, wa huwa, dan Allah lah, ala kulli syai'in qadir, atas sesuatu itu maha mampu, maha kuasa. Hadza, maka ini ma'aradna dzikrahu, sesuatu yang kami maksudkan menyebutnya sesuatu, fi hadzal bab, pada bab ini, yaitu bab awaik, bab rintangan ibadah yang ada 4 ya. 1 adalah dunia, 2 makhluk, 3 setan, 4 nafsu. Wala haula, dan tidak ada kekuatan, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa kecuali billahi, pertolongan Allah. Al-Ali yang maha tinggi, al-alim maha. Nah, demikian ya bahasan kita tentang al-aqobah yang ketiga, aqobah awaik ya. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan, mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah, bisa mengambil manfaat dari kitab ini dan bisa mengamalkannya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.